Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sayyiduna al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Hayzami An-Nawawi Al-Syafi'i Umdatu Al-Fuqaha Al-Syafi'iyya Qutbul Awliya. Beliau merupakan salah seorang syekh mazhab Imam Al-Syafi'i. Ketika beliau memberikan dars kepada murid-muridnya, beliau sampai pada suatu titik, suatu ayat di surah Al-Hijr ayat 49 dan ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kabarkan, beritakan, jelaskan kepada hamba-hambaku, kata Allah, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya saya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam pada waktu itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Murid-murid yang berada di sekelilingnya mengatakan, "Maya bekika ya Imam, apa yang membuat anda wahai Imam menangis begitu terseduh-seduh?" Sayyidul Imam menjawab, "Tidakkah kalian perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyandarkan sifat Maha Pengampunnya? Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bahwa sayalah yang Maha Pengampun, sayalah yang Maha Penyayang. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, ayat 50 yang mengatakan, "Inna azabi, sesungguhnya azabku." Allah merubah kata-katanya, merubah sigat bahasanya. Inna azabi. Kalau kita perhatikan bahasa tadi, seharusnya mengatakan ana al-mu'adzab, sayalah yang maha menyiksa. Akan tetapi dijadikan azab itu sebagai mamlukan lahu, mamlukan sebagai milik daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai suatu sifat yang maha menyiksa. Itu yang membuat imam menangis pada waktu sampai pada taklim tersebut. Sayyidul Imam mengatakan, saya teringat perkataan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ketika mengatakan, "Innallaha yanzilu rahmati yaumal qiyamah hatta yazullu iblis yastaghfaralah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Allah pada hari kiamat nanti menurunkan rahmat-rahmatnya sampai iblis mengira, menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah iblis lakukan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk barisan hamba-hambanya yang akan mendapatkan ampunan dan pertolongan di hari kiamat nanti, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmatnya, rahmat yang begitu besar di hari kemudian. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.